Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfredo, perwakilan dari kelompok. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai mini project yang telah kelompok kami kerjakan. Penjelasan ini mencakup deskripsi proyek pelatihan IT untuk siswa SMA, penyusunan RACI Matrix, Communication Plan, template laporan, analisis konflik, serta kesimpulan dari laporan lengkap yang telah kami buat. Penjelasan akan saya sampaikan secara naratif dan sistematis dalam video kali ini. Di sini kita yang pertama itu adalah kita membahas tentang proyek, yaitu mini project yang kami kerjakan itu berjudul pelatihan IT untuk siswa SMA. Yaitu sebuah program workshop 1 hari yang bertujuan memperkenalkan dasar-dasar teknologi informasi kepada siswa SMA. Kami melihat masih banyak siswa SMA yang belum familiar dengan penggunaan komputer secara benar. Belum memahami keamanan digital, belum tahu dasar-dasar internet, serta belum pernah mencoba pemrograman sederhana. Padahal kemampuan tersebut sangat penting di era sekarang. Karena itu kami merancang sebuah pelatihan singkat namun padat, materi yang sifatnya langsung ataupun bisa kita itu secara praktik. Ada pun beberapa tujuan di proyek ini tujuan utama di proyek ini pertama itu meningkatkan literasi digital siswa SMA melalui kegiatan yang mudah diikuti. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung menggunakan komputer seperti mengetik, mengelola, atau menggunakan internet secara aman. Ketiga, memperkenalkan pemrograman sederhana, misalnya dasar logika atau HTML. Keempat, yaitu mengukur peningkatan pemahaman siswa melalui tes ataupun post test. Adapun kegiatan dan metode pelaksanaannya. Pelatihan dirancang dalam bentuk workshop selama 1 hari. Kegiatannya itu diawali dengan pembukaan dan pretest. Setelah itu siswa diperkenalkan dengan materi komputer, cara menggunakan internet dengan aman, pengenalan keamanan digital seperti pengetahuan kata sandi, dan terakhir materi pemrograman sederhana. Semua metode mengutamakan praktik langsung agar siswa benar-benar mencoba sendiri. Kita membahas tentang ruang lingkup proyeknya. Secara ruang lingkup mencakup penyusunan modul pelatihan, persiapan perangkat IT seperti laptop dan koneksi internet, pelaksanaan workshop, pelaksanaan free test atau post test dan juga post test, serta dokumentasi berupa foto dan video. Sementara hal yang tidak termasuk dalam ruangan lingkup adalah pelatihan tingkat lanjut, pengadaan perangkat permanen untuk sekolah, dan pengembangan kurikulum lanjutan. Adapun di sini ada penjelasan RACI Matrix. Dalam menjalankan proyek kami menggunakan konsep RACI Matrix. Walaupun biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, di sini saya jelaskan secara naratif sesuai permintaan. Pada bagian penyusunan modul divisi materi penyusunan modul, divisi materi menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung. Mereka yang membuat materi pelatihan, memastikan isi materi sesuai kebutuhan siswa. Dan penyusunan latihan praktiknya, ketua kelompok berperan sebagai penanggung jawab akhir yang memastikan modul tersebut layak digunakan. Sementara itu, guru sekolah menjadi pihak yang dikonsultasikan untuk memastikan konten model relevan dan tidak bertentangan dengan kurikulum sekolah. Kemudian pada aspek logistik seperti penyediaan ruangan, laptop, kabel, proyektor, dan koneksi internet, divisi logistik bertanggung jawab untuk menyiapkan semuanya. Ketua kelompok kembali menjadi penanggung jawab akhir
yang memastikan semua kebutuhan teknis terpenuhi. Nah, divisi logistik juga berkoordinasi dengan pihak sekolah sebagai pihak yang dikonsultasikan ya untuk memastikan ruangan dan fasilitas ini mendukung. Nah, dalam pelaksanaan workshop ini, divisi materi bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan dan demonstrasi langsung. Divisi logistik ini juga mendukung ya untuk memastikan peralatan berjalan lancar. Nah, ketua kelompok mengawasi jalannya acara agar menyesuaikan dengan jadwal. Untuk dokumentasi ya seperti foto dan video, divisi dokumentasi bertanggung jawab mengabadikan setiap kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Mereka juga memastikan hasil dokumentasi tersusun rapi dan juga ya sebagai untuk laporan akhir. Selain itu, kami juga menyusun ranking matriks untuk tugas lain yang terkait dengan event organizer MTQ Aceh yang menjadi tugas terdahulu. Pada bagian itu, bertanggung jawab utamanya adalah pihak EO sebagai pelaksana langsung kegiatan MTQ. Nah, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab akhir secara administratif ya dan legal, dan juga panitia daerah sebagai pihak yang selalu dikonsultasikan serta diberi informasi yaitu secara berkala. Kita masuk nih yaitu communication plan ya atau rencana komunikasi. Nah, rencana komunikasi ini dibuat agar semua pihak terhubung dengan baik dan tidak ada miskomunikasi selama pengerjaan proyek. Nah, kami menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi utama. Grup ini berfungsi untuk menyampaikan informasi cepat, mengingatkan tugas dan menyelesaikan masalah secara langsung. Untuk menyimpan file, kami menggunakan Google Drive agar laporan, modul, dan foto dapat disimpan secara terpusat. Untuk pendaftaran peserta, kami menggunakan Google Form. Nah, sementara komunikasi formal dengan pihak sekolah dilakukan ya melalui email. Nah, bagaimana frekuensi komunikasinya? Nah, komunikasi dilakukan setiap hari untuk update kecil seperti progres penyusunan modul atau pembagian tugas. Nah, untuk komunikasi formal, kami melakukan rapat mingguan online untuk mengevaluasi progres dan menentukan rencana minggu berikutnya. 2 atau 3 hari sebelum workshop, kami kembali menghubungi pihak sekolah untuk konfirmasi ruangan dan fasilitas. Nah, siapa penanggung jawab? Yaitu divisi komunikasi. Nah, ketua kelompok adalah orang yang paling bertanggung jawab dan menyampaikan informasi besar dan mengambil sebuah keputusan. Nah, sekretaris juga bertanggung jawab menyusun notulen rapat, mencatat keputusan penting dan memberikan follow up ya kepada anggota. Divisi dokumentasi bertugas menyebarkan informasi terkait poster, jadwal, dan juga publikasi kegiatan selama kegiatan itu berlangsung. Ya, adapun sini yaitu laporan mini project yang kami susun terdiri dari beberapa bagian. Ya, bagian pertama adalah cover dan halaman identitas yang berisi judul proyek, nama anggota kelompok, mata kuliah, dan dosen pengampu. Nah, setelah itu ada kata pengantar yang menjelaskan tujuan laporan dan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya terdapat pendahuluan ya. Di sini menjelaskan yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pelatihannya juga. Nah, bagian inti laporan berisi deskripsi pelaksanaan proyek, termasuk bagaimana persiapan dilakukan, bagaimana materi disusun, dan bagaimana kegiatan itu berlangsung dari awal sampai dengan akhir. Kemudian terdapat bagian hasil dan evaluasi yang berisi analisis dari pretest dan post-test ya, yaitu untuk para peserta. Di bagian ini dijelaskan bahwa pelatihan memberikan dampak positif terlihat dari peningkatan pemahaman siswa. Setelah itu kami menyertakan penjelasan, raci dan communication
yaitu untuk plan dalam bentuk naratif. Nah, bagian berikutnya adalah analisis konflik yang menjelaskan kendala apa saja yang apa saja kendala ya yang mungkin muncul dan bagaimana kelompok kami menyelesaikannya. Nah, di bagian terakhir ini berisi yaitu kesimpulannya, saran dan juga rekomendasi kegiatan. Dalam proses pengerjaan proyek, kami mengidentifikasikan beberapa potensi konflik, yaitu adapun yang tidak kalah jauhnya yaitu konflik internal anggota. Nah, ini seringkali ya terdapat konflik internal dari anggota. Salah satunya itu bentuk konflik adalah anggota yang terlambat mengerjakan tugas atau sulit dihubungi. Penyebabnya biasanya perbedaan jadwal, kesibukan, atau miskomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, kami membuat timeline yang jelas, memberikan deadline lebih awal, dan mengadakan rapat singkat untuk memastikan ya, semua orang itu bisa dalam jalur yang sama. Nah, yang kedua itu apa? Yaitu terdapat konflik teknis atau logistik. Nah, misalnya koneksi internet di sekolah tidak stabil atau beberapa laptop tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan pengecekan teknis sehari sebelum acara. Kami juga menyiapkan hotspot cadangan dan materi offline apabila internet itu benar-benar bermasalah. Nah, selanjutnya itu adalah konflik dengan pihak sekolah. Kadang perubahan jadwal dari sekolah terjadi mendadak. Untuk mengantisipasikan hal ini ya, kami melakukan informasi jadwal 2 kali, yaitu 3 hari sebelum kegiatan dan 1 hari sebelum kegiatan. Nah, kami juga menyiapkan rencana cadangan yang lainnya. Nah, cara penyelesaian konfliknya itu bagaimana? Nah, intinya konflik diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya, pembagian tugas yang jelas, dan juga kesiapan alternatif apabila rencana awal tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun ya hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pelatihan berjalan lancar dan efektif. Nah, perlunya ada evaluasi dan hasil di sini. Siswa dapat memahami materi yang diberikan dan mampu mengikuti instruksi saat praktik. Nah, hasil pretest dan post-test menunjukkan peningkatan pahaman siswa terhadap materi IT dasar. Nah, selain itu siswa memberikan umpan balik positif melalui kuesioner. Mereka merasa kegiatan ini sangat membantu dan juga berharap ada pelatihan lanjutan lainnya. Nah, dari yang sudah kami sampaikan tadi dapat diambil beberapa kesimpulan dan ringkasan laporan ya. Secara keseluruhan mini project ini memberikan manfaat nyata bagi siswa SMA maupun bagi kami ya sebagai mahasiswa. Kami belajar mengolah proyek kecil sebagai profesional, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam laporan lengkap yang kami susun ya, kami juga menjelaskan perannya proyek ini dari awal hingga akhir, dan kami juga mendapatkan dokumentasi lengkap beberapa kegiatan dan catatan penting lainnya ya. Proyek ini juga memberikan wawasan baru tentang pentingnya manajemen proyek, kerjasama tim, dan komunikasi efektif, dan juga kemampuan adaptasi dalam menghadapi kendala. Nah, mungkin cukup ini yang kami dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.